Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas terstruktur mata kuliah pendidikan Pancasila, dan kami mengambil tema sesuai dengan makalah yang telah kami susun juga sebelumnya, yaitu reaktualisasi nilai Pancasila dalam gaya hidup masyarakat digital. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, tugas terstruktur dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini dengan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Yusuf Setiadi SHS, STMK, MMM Hum, dan Bapak Haris Irianto SOS MPD. Pada kesempatan kali ini, tema yang kami ambil adalah reaktualisasi nilai Pancasila dalam gaya hidup generasi digital dengan studi kasus yang kami ambil yaitu cancel culture terhadap Gofar Hilman dan teladan Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Dan kami dari kelompok 5 kelas MJ 201 beranggotakan yang pertama, saya sendiri Nindya Gandes Mustika Ningtyas, kemudian ada Dian Masruroh, Karsih, Saskia Meilani Jakaria Putri, Dwi Winarsih, Liswati, Iqbal, Rudinarto Lutfianto, Revian Yudo Baskoro, dan Diona Julientri Ramadan. Kita masuk ke pembahasan. Latar belakang kami mengambil studi kasus ini tentu saja karena Indonesia adalah negara multikultural dengan keragaman budaya, agama, dan sosial yang tinggi. Di era digital, media sosial menjadi ruang publik baru yang cepat, bebas, namun sering tanpa etika. Banyak kasus terjadi karena ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting sebagai pedoman bersosial di ruang digital agar masyarakat tetap adil, bijak, dan manusiawi dalam menyikapi perbedaan dan konflik. Ini adalah studi kasus yang kami bahas dalam makalah dan presentasi kali ini. Yang pertama, tindakan yang tidak mencerminkan reaktualisasi nilai Pancasila, yaitu cancel culture, kasus dari Gofar Hilman. Tuduhan pelecehan yang viral tanpa klarifikasi dan langsung menimbulkan reaksi publik. Kemudian Gofar di-cancel sebelum ada proses hukum, menunjukkan lemahnya etika digital. Nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah diabaikan. Dan ini adalah contoh bagaimana media sosial bisa menjadi ruang penghakiman sepihak. Kemudian berikutnya, yaitu cerminan reaktualisasi Pancasila. Kami mengambil teladan dari Habib Hussein Jafar, seorang pendakwah muda yang aktif menyebarkan toleransi, persatuan, dan empati di media sosial. Kontennya edukatif, santun, dan ramah bagi semua kalangan. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital, dialog, musyawarah, dan persatuan. Dan ini merupakan bukti bahwa media sosial bisa digunakan untuk merawat nilai kebangsaan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, analisa peran reaktualisasi nilai Pancasila pada fenomena cancel culture. Apa yang dimaksud dengan cancel culture? Cancel culture adalah fenomena sosial di media digital di mana individu atau kelompok dihukum secara publik karena dianggap melakukan kesalahan. Biasanya dilakukan melalui boikot, pengucilan, atau serangan massal di media sosial tanpa klarifikasi atau proses yang adil, yang mana mengancam nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban sosial. Nah, peran reaktualisasi nilai Pancasila ini masing-masing yaitu sila pertama, mengajak menghormati perbedaan dan menjaga toleransi. Sila kedua, menekankan pentingnya empati dan keadilan sebelum menghakimi. Sila ketiga, mencegah perpecahan karena perbedaan opini. Sila keempat, mengedepankan musyawarah dan dialog, bukan penghakiman sepihak. Dan yang terakhir, sila kelima, mendorong terciptanya keadilan sosial bagi semua pihak, termasuk di ruang digital. Reaktualisasi Pancasila adalah kunci agar generasi digital bersikap lebih bijak, adil, dan beradab dalam menyikapi konflik di media sosial. Yang berikutnya,
Reaktualisasi nilai Pancasila melalui teladan Habib Hussein Jafar. Siapakah Habib Jafar? Habib Hussein Jafar Al-Hadar adalah seorang pendakwah muda, cendekiawan, dan konten kreator yang aktif di media sosial dengan pendekatan dakwah yang santun, inklusif, dan penuh humor. Beliau dikenal sebagai pendakwah muda yang aktif menyebarkan pesan toleransi dan keberagaman melalui media sosial serta berbagai platform digital lainnya, seperti YouTube, podcast, dan Instagram. Apa saja nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan oleh Habib Jafar? Dari sila pertama terlebih dahulu. Menyampaikan ajaran agama dengan cara damai, menghormati keyakinan lain. Sila kedua, mengedepankan empati, menolak ujaran kebencian, menyuarakan toleransi. Sila ketiga, kontennya merangkul semua kalangan, mempererat persaudaraan lintas identitas. Sila keempat, mengajak dialog, tidak menghakimi, dan membudayakan diskusi terbuka. Dan yang terakhir, sila kelima, menyuarakan keadilan untuk kelompok minoritas dan rentan melalui edukasi yang santun. Habib Jafar adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dihidupkan secara kontekstual di ruang digital dengan tetap mengedepankan etika, toleransi, dan dialog. Di sini kami membuat tabel pembeda dari beberapa aspek, diantaranya respon publik, etika digital, nilai Pancasila, dan hasil dari kedua kasus yang kami bahas sebelumnya, yaitu dari kasus Gofar Hilman dan teladan Habib Hussein Jafar. Respon publik dari kasus Gofar Hilman adalah cenderung emosional dan reaktif, sedangkan pada teladan Habib Hussein Jafar reflektif dan apresiatif. Kemudian aspek etika digital dari kasus Gofar Hilman, etika digital diabaikan. Dan di teladan Habib Hussein Jafar, etika digital jelas ditegakkan. Kemudian berikutnya aspek nilai Pancasila terlupakan pada kasus Gofar Hilman, dan nilai Pancasila berhasil dihidupkan pada teladan Habib Hussein Jafar. Dan yang terakhir, aspek hasil. Kita bisa melihat hasil dari kasus cancel culture terhadap Gofar Hilman, yaitu merusak reputasi. Untuk teladan Habib Hussein Jafar, hasilnya yaitu menguatkan persatuan. Kesimpulan terakhir yang kami susun pada presentasi kali ini, cancel culture mencerminkan sisi gelap dari komunikasi digital yang impulsif dan minim etika. Nilai-nilai Pancasila perlu dihidupkan kembali agar generasi digital tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak dalam bersikap. Sosok seperti Habib Hussein Jafar menjadi bukti nyata bahwa Pancasila bisa diterapkan secara kontekstual di era media sosial dengan cara yang santun, toleran, dan membangun ruang dialog yang damai. Sekian presentasi kelompok 5 pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam kami menyusun serta menyampaikan presentasi ini, kami mohon dengan hormat untuk para dosen pengampu untuk mengkoreksi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera bagi kita semua.